Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 721, Berani dan Berani, Tidak Takut Kesulitan. Setelah Chu Chen dan kelompoknya meninggalkan Pulau Zanlong, mereka langsung terbagi menjadi dua kelompok. Chu Chen, Liu Ruyan, dan Jiang Kufeng pergi ke daerah terlarang di luar angkasa. Orang tua Tianbei telah memberitahu Chu Chen lokasi spesifiknya. Nak, ingatlah, apapun yang terjadi di luar sana, kau harus memanfaatkan kesempatan besar ini, Pak Tua Tianbei mengingatkan Chu Chen. Kapal besar itu berangkat, angin laut meniup pakaian Chu Chen, menimbulkan suara gemerisik. Chu Chen melihat ke kejauhan, dan seluruh orang itu terdiam. Liu Ruyan datang ke sisinya dan bertanya, "Apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu?" Chu Chen menarik kembali pandangannya. "Aku merasa kakek sepertinya menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang." Liu Ruyan berkata, "Maksud Pak Tua Tianbei sangat jelas. Hanya jika Anda memperoleh kesempatan besar di aula terlarang, Anda dapat memainkan peran yang menentukan dalam seluruh situasi." Chu Chen menarik napas dalam-dalam. "Lepaskan gerombolan setan." Apa yang dipikirkan Chu Chen sekarang adalah skenario terburuk. Dia memasuki aula, dan pisau jagal para iblis ini menebas ke arah kakek dan yang lainnya. Tetapi seperti yang dikatakan Liu Ruyan, dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk berpikir lebih banyak. Kita semakin dekat ke pintu masuk area terlarang di luar langit. Wilayah laut di daerah ini berubah menjadi sunyi senyap. Air di seluruh laut tampak tenang. Chu Chen tanpa sadar memegang erat pegangan di depannya dan melirik Liu Ruyan di sampingnya. "Saudari Liu, setelah memasuki area terlarang, kamu harus tetap dekat denganku." Liu Ruyan mengangguk. Tidak jauh di belakang kedua pria itu, Jiang Kufeng sedang duduk bersila, wajahnya tanpa ekspresi. "Lalu aku pergi." Tiga kata ini terlintas di benak Jiang Kufeng. Tiba-tiba angin kencang bertiup di laut yang tenang. Keduanya hampir terjatuh, saling bertopang, lalu kembali ke kabin. Petir dan guntur, semakin jauh kita melangkah, semakin ganas lautan itu. Dunia di luar surga berada dalam cakupan wilayah laut ini. Saudari Liu, katakan padaku, bagaimana Tian Wai Tian bisa datang ke tempat ini pada awalnya, dan bagaimana tempat ini bisa disegel? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk membuat susunan seperti itu di laut dalam, sarana maha kuasa seperti apa yang dibutuhkan? Prajurit tingkat berapa yang dibutuhkan? Mungkinkah itu adalah kembali ke alam kuno yang disebutkan oleh utusan Tian Wai Tian? Liu Ruyan juga menghela nafas. Orang-orang kuat di era prajurit kuno benar-benar melatih keterampilan fisik secara ekstrim. Chu Chen tiba-tiba merasakan sedikit antisipasi terhadap aula terlarang yang tidak diketahui itu. Barangkali benar-benar ada kesempatan besar untuk kembali ke alam kuno di aula ini. Jika seseorang dapat mencapai tingkatan era prajurit kuno, maka ia tidak akan takut pada apapun dari luar surga. Chu Chen yakin bahwa sekuat apapun Tian Wai Tian, tidak mungkin baginya untuk mencapai alam kuno. "Kapten Chu, dalam 10 menit lagi kita akan mencapai pintu masuk ke area terlarang di luar langit." Suara kapten terdengar.
Chu Chen dan Liu Ruyan saling berpandangan dan berdiri pada saat yang sama. Chu Chen pun berkata dalam hatinya, "Saudari Yun, para guru, aku datang." 10 menit kemudian, kapal itu berguncang. Chu Chen dan 2 orang lainnya berjalan keluar dan melihat pusaran air di depan mereka. Pusaran air itu gelap dan dingin, dan tampak seperti binatang laut besar yang merangkak di laut. Dipenuhi dengan suasana yang menusuk tulang, orang tua Tian Bei memberitahu Chu Chen bahwa ada lebih dari 1 pintu masuk ke tanah terlarang di luar dunia. Setelah dia masuk, dia dapat menggunakan keong kecil untuk secara bertahap merasakan keberadaan keong kecil lainnya dan menemukan lokasi aula tersebut. Tentu saja, ada juga cara bodoh. Selama arah serangan formasi itu menghadap keluar, mereka hanya perlu mencoba lagi dan lagi untuk mendekati aula terlarang. "Kapten, terima kasih atas kerja kerasmu." Chu Chen menatap pusaran gelap yang besar itu dan merasakan getaran di hatinya. Dia melangkah maju dan menatap Liu Ruyan. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Chen mengulurkan tangannya, "Kakak Liu." Liu Ruyan langsung merasa seperti tersengat listrik. Bibir merahnya sedikit bergetar, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia mengulurkan tangan gioknya dan memegang tangan Chu Chen. Berangkat, 2 sosok bergegas masuk ke pusaran hampir bersamaan. Tepat ketika Jiang Kufeng mengira dia akan tertinggal, suara Chu Chen terdengar, "Saudara Feng, cepatlah dan kejar." Dia tidak dilupakan, hanya sedikit kesepian, Jiang Kufeng ikut campur. Ketiga sosok itu dengan cepat menghilang ke dalam pusaran. Chu Chen hanya merasakan pemandangan di depannya tiba-tiba berkelebat. Ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan di depannya redup, mendongak. Dia melihat pepohonan menjulang tinggi di segala arah. Chu Chen dan Liu Ruyan duduk di tanah. Setelah keduanya berdiri, Chu Chen mengangkat matanya dan melihat Jiang Kufeng tergantung di dahan pohon. Pupil matanya mengecil dan dia dengan cepat melompat dan menarik Jiang Kufeng ke bawah. Wajah Jiang Kufeng menjadi hitam dan mulutnya berbusa. "Ada apa dengannya?" Liu Ruyan terkejut. Kulit pohon ini sangat beracun. Kebetulan kakak Feng sedang bergelantungan di pohon itu dan terkena infeksi, kata Chu Chen sambil memberikan suntikan akupuntur kepada Jiang Kufeng. Tapi untungnya, itu bukan masalah besar. Ekspresi Liu Ruyan menjadi serius. "Meskipun aku tahu bahwa daerah terlarang di luar langit akan sangat berbahaya, aku tidak menyangka faktor risikonya akan begitu tinggi." Jiang Kufeng dianggap sebagai Grandmaster tingkat atas, namun ia hampir mati karena keracunan setelah memasuki area terlarang. Jika Chu Chen tidak ada di sana, kata, hampir bisa dihilangkan. Setelah sekitar setengah menit, Jiang Kufeng sadar kembali. Masih sedikit ketakutan. "Saudara Feng, apakah kamu yakin firasatmu benar?" Chu Chen bertanya dengan hati-hati. Wajah tua Jiang Kufeng berubah gelap. Ini sungguh sial. Setelah beristirahat sejenak, Chu Chen mengambil keong kecil itu di tangannya. Tetapi dia tidak dapat merasakan lokasi keong kecil lainnya untuk saat ini. "Ayo jalan-jalan dulu." Mereka bertiga berjalan ke satu arah untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, mekanisme pembentukan terpicu. Memanggil, 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 anak panah yang menembus udara muncul tanpa peringatan. "Hati-hati,
Chu Chen mengingatkan mereka, dan mereka bertiga menggunakan metode mereka sendiri untuk menghindari gelombang serangan panah ini. Chu Chen mendengar erangan pelan, melirik ke samping. Saudara Feng terluka lagi. Sebuah anak panah menembus bahu Jiang Kufeng. Meskipun sebagian besar tenaganya telah dihalau oleh Jiang Kufeng, dia tetap tidak dapat menahan rasa sakit saat ini. Chu Chen tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan yang dikirim Jiang Kufeng kepadanya. Saya juga ingin memasuki tanah terlarang langit dan bumi. Saya merasa bahwa kesempatan bagi saya untuk menerobos ke alam Qi ada di tanah terlarang langit dan bumi. Ini, Chu Chen sangat khawatir saudara Feng tidak akan mampu bertahan hidup. Saudara Feng, mohon bersabarlah sebentar. Chu Chen berjalan mendekat dan mengobati luka panah Jiang Kufeng. Jiang Kufeng juga tampak bingung pada saat ini. Dia baru saja melangkah ke area terlarang Tianwai Tian untuk sementara waktu, dan dia telah terluka 2 kali. Aku tak percaya lagi pada perasaanku. Jiang Kufeng menatap Chu Chen dalam diam. Dia tahu bahwa sejak dia melangkah ke tanah terlarang Tianwai Tian, dia telah menjadi beban bagi Chu Chen. Chu Chen merasakan kekecewaan Jiang Kufeng. Setelah membalut luka Jiang Kufeng, dia menepuk bahunya dan berkata, Tuhan akan memberikan tanggung jawab besar kepada mereka yang mampu melakukan tugas seperti itu. Kesulitan yang kita hadapi sekarang hanya membuktikan bahwa firasat saudara Feng benar. Mereka bertiga berangkat lagi. Tidak lama kemudian, mereka menemui miasma. Racun dalam miasma itu sangat mengerikan, tetapi untungnya ini hanyalah pinggiran area terlarang di luar dunia. Jiang Kufeng terjatuh lagi. Yang mengejutkan Chu Chen adalah tubuhnya tidak takut dengan serbuan racun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Suster Liu ternyata kebal terhadap racun tersebut. Mereka berdua saling melirik. Lalu pandangannya beralih ke Jiang Kufeng yang sedang terbaring di tanah. Wajah Jiang Kufeng menjadi gelap. Chu Chen membantunya berdiri dan berkata, Beranilah Feng Feng, jangan takut pada kesulitan. Jiang Kufeng, saya ingin pulang ke rumah. Mungkin untuk mempertimbangkan perasaan Jiang Kufeng, perhatian Chu Chen lebih terfokus dari sebelumnya pada sisa perjalanan. Meskipun situasi di hutan terlarang berubah dengan cepat, Chu Chen masih berhasil menghindari banyak krisis. Chu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa dia semakin dekat ke aula tengah area terlarang. Tentu saja, Jiang Kufeng ditutupi dengan semakin banyak perban putih. Bab 722, Penebusan, tempat yang gelap dan terlarang di luar langit. Di depan tembok, keempat sekte utama duduk di arah yang berbeda. Dalam keheningan, bahkan ketika mereka berkomunikasi satu sama lain, mereka menjaga suara mereka tetap rendah. 9 pemimpin sekte Jiuxuan duduk paling dekat dengan tembok kota, dan mereka selalu waspada terhadap serangan dari ketiga sekte tersebut. Li Tua, mengapa kau mempelajari tumpukan tulang ini? Ning Tua Abadi merasa sangat bosan. Ia melirik Li Huakue dari sudut matanya dan melihat Li Huakue berjongkok di depan tumpukan tulang. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Saya ingin mencoba mencari tahu penyebab kematian tulang-tulang itu. Li Huakue menjawab. Mungkin saya bisa memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Sejujurnya, Li Huakue sendiri tidak mempercayainya.
Tetapi dia tinggal di tempat terkutuk ini dan tidak melakukan apapun. Mata Ning Laoxian dipenuhi rasa iri. Kamu masih punya banyak hal yang harus dilakukan, tidak seperti aku. Selain kungfunya, Immortal Ning tidak mempunyai keahlian lain. Anda dapat duduk di tanah dan menggambar ular. Li Huakue berkata. Apakah Anda belum pernah mendengar cerita tentang memakan buah plum untuk menghilangkan dahaga? Jika Anda suka makan ular, cukup gambar beberapa ular lagi di tanah. Itu tidak hanya dapat menghabiskan waktu, tetapi juga memberi Anda kenyamanan spiritual. Ning Laoxian berkata dengan kesal, aku tidak sekekanak-kanakan ini. Mata Nangong Jun menatap ke kejauhan. Tempat dia duduk adalah yang paling dekat dengan pintu misterius itu. Pada saat ini, raut wajah Nangong Jun menunjukkan kekhawatiran. Aku tidak takut tidak bisa meninggalkan tempat ini. Yang paling kukhawatirkan adalah... Pendeta Tian Xiao mengerti apa yang dimaksud Nangong Jun. Nangong Jun dengan tegas memutus hubungan di antara dua keong kecil itu tanpa penundaan, hanya untuk memutus kesempatan Chu Chen memasuki area terlarang di luar langit. Tetapi dia masih khawatir kalau Chu Chen akan datang dengan gegabah. Ada seorang wanita di samping Chu Chen. Aku harap dia bisa membujuk Chu Chen. Yang Mulia Tian Xiao menghela napas. Segalanya telah sampai pada titik ini dan mereka tidak punya pilihan lain. Tidak jauh dari sana terdapat kamp faksi Beidou. Murong Lu menatap Nangong Yun dengan penuh permusuhan. Menurutnya, penyihir Yunlah yang benar-benar memutus harapan mereka untuk meninggalkan area terlarang. Jika dia tidak takut dengan kekuatan mekanisme formasi, dia pasti ingin segera membunuh penyihir Yun. Kakak senior Chen Hong, apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Murong Lu tampak sangat enggan. Dia memiliki seorang istri cantik di rumah yang sedang menunggunya kembali. Jika dia tidak kembali, maka Murong Lu tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Murong Chen Hong menghela napas. Kecuali Chu Chen bergegas ke daerah terlarang bersama si keong kecil dan menemukan tempat ini, serta kedua syarat di atas terpenuhi, kita masih punya kesempatan untuk pergi. Tapi, kalau itu kamu, apakah kamu akan berani bergegas masuk bersama si keong kecil? Padahal tahu daerah terlarang ini sangat berbahaya. Murong Lu tertegun, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih putus asa. Akankah demikian? Jawabannya tentu saja tidak. Sekalipun ia diberi pilihan 100 kali, 1000 kali, atau 10.000 kali, ia tidak akan pernah terburu-buru membawa keong kecil itu. Terlebih lagi, pihak lain adalah Tuan Muda Jiuxuan, anak takdir, dengan prospek tak terbatas dan masa depan cerah. Dia tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya seperti itu. Lihatlah, orang-orang dari sekte Jiuxuan lebih mengenal murid-murid mereka daripada kita. Murong Chen Hong melirik dan menggelengkan kepalanya. Li Huakue itu tampaknya agak bingung. Dia benar-benar pergi untuk mempelajari setumpuk tulang. Yang lebih konyol lagi adalah, lihatlah hantu tua Ning. Dia memegang ranting dan menggambar sesuatu di tanah. Dia menelan ludahnya sambil menggambar. Sungguh kekanak-kanakan. Murong Lu langsung jatuh ke tanah, sambil memegang kepalanya dengan tangannya. Dalam lingkungan yang menyedihkan seperti itu, semua orang mungkin menjadi gila. Jadi, saat ini, tidak ada yang mengejek Li Huakue dan Ning Laoxian.
beberapa orang bahkan mengambil ranting dan mulai menulis di tanah. Perkemahan Pulau Naga pertempuran. Tidak ada harapan. Seseorang tampak tertekan. Saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi saya tidak punya kesempatan lagi. Berhentilah menulis. Apakah ada yang bisa melihat apa yang kamu tulis? Bahkan jika ada yang melihatnya, bisakah mereka keluar? Ini semua salah penyihir Yun di kamp Pulau Zanlong. Setelah suara ini jatuh, banyak mata orang kembali tertuju pada Nangong Jun. Menggertakkan gigi karena kebencian. Jangan beri aku kesempatan. Aku harus menghabisi semua anggota sekte Jiuxuan. Seseorang berteriak dengan marah. Jika aku bisa pergi dari sini, aku akan memberitahu murid-muridku bahwa sekte Jiuxuan adalah musuh abadi Pulau Zanlong. Jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika murid-murid sekte 9 mendalam membersihkan leher mereka dan membiarkanmu memenggalnya, kamu tidak bisa keluar sekarang. Wajah Zandongsan juga muram. Dia merasa putus asa dalam hatinya. Pada saat ini, Zandongsan tahu betul bahwa mereka tidak bisa keluar, dan Pulau Zanlong telah hilang. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Pria yang duduk di sebelah Zandongsan bernama Yan. Dia adalah pemimpin keluarga Yan di Pulau Zanlong, Yan Songking. Yan Songking menahan amarahnya, tidak mampu melampiaskannya. Ia merasa seperti akan meledak. Jadi tanpa sadar ia mengambil batu di kakinya dan melemparkannya ke depan. Panggilan, batu itu pecah di udara. Ledakan. Terdengar suara yang tajam. Batu itu menghantam tembok dengan keras. Pada saat itu, udara di sekitar terasa membeku seketika. Mata semua orang tanpa sadar melebar. Rasanya jantungku berdebar kencang. Detik berikutnya, mereka semua melompat. Hati-hati dengan anak panah yang tajam. Minggir, Yan Songking. Apakah kamu gila? Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Para prajurit dari 4 sekte, termasuk sekte Jiuxuan, semuanya bergegas keluar seolah-olah mereka adalah refleks yang terkondisikan. Kekuatan mekanisme pembentukan area terlarang bagaikan bayang-bayang kematian bagi mereka. Namun, setelah beberapa saat panik ekstrim, ekspresi semua orang berangsur-angsur berubah. Menatap dinding, kali ini, mekanisme pembentukannya sebenarnya tidak terpicu. Ini, apa yang sedang terjadi? Saya melihatnya dengan jelas tadi. Batu itu menghantam dinding. Mengapa mekanisme formasi tidak dikerahkan? Perubahan mendadak ini menyalakan kembali harapan di hati setiap orang. Coba lagi. Wajah Yan Songking berseri-seri karena kegembiraan. Penemuan kunci ini semua berkat batunya. Jika para pejuang dari 4 sekte benar-benar dapat diselamatkan dari masalah, dia, Yan Songking, akan menjadi pahlawan dari 4 sekte. Yan Songking tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menjadi pahlawan. Dia melemparkan batu yang lebih besar lagi tanpa ragu-ragu. Ledakan, batu itu menghantam dinding dan pecah berkeping-keping. Mekanisme pembentukan belum diaktifkan. Mungkinkah? Karena salah satu kuncinya sudah dimasukkan. Zandongsan berkata tiba-tiba. Menatap Nangong Yun dengan mata dingin. Penyihir Yun, apakah kau melihatnya? Keong kecil itu memang kunci untuk membuka aula. Tetapi kau bersikeras untuk melakukan apa yang kau mau dan memutus hubungan antara kedua keong kecil itu. Betapapun kau mengungkit masa lalu,
Ini sudah menjadi kenyataan. Namong Jun menjawab dengan tidak senang, bahkan tidak mau repot-repot melihat Zan Dongsan. Jika kau ingin meninggalkan daerah terlarang, pikirkan baik-baik apa yang harus kau lakukan selanjutnya. Jika kau hanya ingin melampiaskan amarahmu, datanglah ke sini. Penyihir ini akan menerimanya. Tidak takut sama sekali. Tatapan mata Zan Dongsan menjadi semakin dingin. Setelah memasuki area terlarang, Sekte Jiuxuan memprovokasi dia lagi dan lagi. Jika dia bisa keluar kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan Jiuxuanmen pergi. Namun, pada saat ini, tugas yang paling mendesak tentu saja adalah menemukan jalan keluar. Jika mekanisme formasi benar-benar menghilang, maka bisakah kita melewati tembok itu? Tiba-tiba terdengar suara di antara para prajurit dari 4 sekte. Tetapi pada saat yang sama, gambaran ditusuk ke seekor landak terlintas dalam pikirannya. Tampaknya mekanisme pembentukan telah menghilang. Tetapi siapa yang berani menjadi orang pertama yang mencobanya? Semua orang saling memandang. Tiba-tiba, Yan Songqing berdiri dan berkata, "Mengapa kita tidak memberi Jiuxuanmen kesempatan untuk menebus dosa mereka?" Bersambung.